Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bangunan dan fasilitas. Anggota kami terdiri dari Damarjati Priyambada, Dewi Winia, Fajar Raihan, Mila Mustaqimah, dan Rahmi Anur Rahmah. Selanjutnya ada bangunan dan fasilitas berdasarkan CPOB. Demi memperkecil resiko terjadinya mix-up, cross-contamination, kesalahan lain, serta dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat, maka kita perlu memperhatikan aspek sebagai berikut. Yang pertama, desain, konstruksi, dan letak. Untuk memudahkan melaksanakannya, yaitu ada operasional, pembersihan, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada tata letak bangunan. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa, yaitu untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan, memperkecil resiko pencemaran silang dan kesalahan lain, dan yang terakhir, memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menurunkan mutu obat. Selanjutnya ada aspek yang diperhatikan saat konstruksi bangunan. Aspek yang pertama yaitu memenuhi syarat CPOB. Aspek kedua yaitu terlindung dari pengaruh cuaca, banjir, rodents, dan insek. Aspek yang ketiga yaitu mempermudah prosedur rodents dan pest control. Baik, selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan bangunan industri farmasi biasanya dilakukan dengan menggunakan dispensi sesuai prosedur, dengan catatan pembersihan dan disinfeksi disimpan. Nah, pest control atau pemeliharaan, kontrol pemeliharaan yaitu yang ada dua, yaitu outside building, inside building. Nah, untuk outside building yaitu ada chemical bath, yang kedua ada fogging, yang ketiga spraying. Nah, untuk inside yaitu ada glue trap, insect killer, dan yang terakhir adalah pengendalian. Nah, untuk pengendalian sendiri kita harus mengendalikan udara, yaitu suhu dan kelembapan, permukaan langit-langit, dinding lantai, dan sarana lain. Selanjutnya ada cahaya juga, kita harus mengendalikan cahaya supaya tidak terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Yang selanjutnya intensitas tertentu. Nah, selanjutnya pemasangan lampu juga sangat mempengaruhi. Yang keenam ada tenaga listrik, yaitu listrik sangat berguna dan harus dikendalikan karena dalam suatu ruangan untuk menyalakan lampu atau untuk memanaskan suatu produk harus menggunakan tenaga listrik. Yang selanjutnya ada alat-alat seperti alat-alat untuk pemanasan atau pengawetan bahan baku. Yang terakhir ada personel atau SDM. Perlunya ini yang sangat penting. Nah, ini berdampak besar terhadap produk karena pengendalian ini perlu digunakan dalam sebuah bangunan dan isinya untuk pembuatan produk itu sendiri. Selanjutnya ada desain ruangan. Desain ruangan suatu pabrik hendaklah mempertimbangkan yang pertama ada penerimaan bahan awal, kedua keluar masuk karyawan, ketiga pemakaian seragam kerja, keempat mandi, cuci tangan dan buang air kecil, dan terakhir penyerahan produk jadi untuk distribusi. Selanjutnya adalah penataan ruang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan ruang suatu pabrik yaitu luas ruangan, peralatan, alur proses produksi, pipa-pipa saluran, penerangan, permukaan langit-langit, dinding, lantai, dan sarana lain, serta ventilasi pengendali udara atau pre-filter, medium filter, dan HEPA filter. Semuanya demi mencegah contamination dan cross-contamination. Lalu kita ke klasifikasi ruangan. Kegiatan atau pekerjaan suatu pabrik dibagi beberapa area. Pertama ada area penimbangan, kedua ada area produksi, ketiga ada area penyimpanan, dan terakhir ada area pengawasan mutu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai area penimbangan. Area penimbangan adalah bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan
biasanya dilakukan di area penimbangan terpisah yang didesain khusus oleh pabrik. Area ini dapat menjadi bagian dari area penyimpanan atau area produksi. Slide selanjutnya yaitu mengenai area produksi. Area produksi mengenai konstruksi bangkai di area pengolahan hendaklah dibuat dari bahan kedap air, permukaannya rata dan memungkinkan pelaksanaan pembersihan yang cepat dan efisiensi apabila terjadinya tumpahan bahan. Kemudian, dalam area produksi hendaklah diventilasi secara efektif dengan menggunakan sistem pengendali udara termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mengurangi pencemaran silang, pengendalian suhu, dan bila perlu pengendalian kelembaban udara sesuai kebutuhan. Baik, di sini ada area penyimpanan. Area penyimpanan hendaklah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur berbagai macam bahan dan produk, menjamin kondisi penyimpanan yang baik, memberikan perlindungan terhadap bahan dan produk terhadap cuaca serta aman. Baik, selanjutnya ada area pengawasan mutu. Area pengawasan mutu yaitu ada lab QC terpisah dari area produksi. Desain sesuai kegiatan, ruangan terpisah untuk instrumen, desain lab memperhatikan bahan bangunan, ventilasi, dan AHU. Selanjutnya ada sarana pendukung. Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan. Ruang istirahat dan kantin. Ruang ganti pakaian hendaklah berhubungan langsung dengan area produksi namun letaknya terpisah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.